Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya minta ampun kepada Allah. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai ini malam jam 7:05 jam di belakang, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah, digerakkan kalbu kita. Karena yang membolak-balik hati manusia itu adalah Allah. Thabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan langkah kaki, niat yang ikhlas, ibadah yang kita jalankan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ya Pak ya. Ahlus Sunnah. Ahli itu orang yang hebat. Sunnah itu tentang amalan-amalan yang dituntun dan dibimbing oleh Rasul. Jadi ahli dalam menjalankan ibadah, baik mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, hadirin rahimakumullah. Ramai awak kini mah. Oh, kalau ndak sembahyang puluh ndak saji Pak dak. Janganlah. Oh gitu. Pemain tetap ya. Alhamdulillah. Jadi salat 40 ndak salat 40 kok dapat awak tatap ke rumah saji. Gitu. Salat 40 makin ramai awak. Kan gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita jaga amaliah kita, istiqomah kita lazim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan datang bisikan ke dalam kalbu mereka, alla takhafu wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu dan bimbang. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan diminum ibu-ibu yang sudah dapat minuman.
Tidak apa-apa, biasa saja. Nah, setiap pekan kita ketemu. Satu pekan lagi, sekarang tanggal 20. Satu ahad lagi pertemuan kita, ahad depannya itu kita sudah Ramadan, berada di Ramadan. Maka dari sekarang kita sudah masuk ke arena fikih Ramadan. Persiapan tentang amaliyah di bulan Ramadan yang akan datang, yang sudah diambang pintu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada yang ditanyo beko batanyo, ada nan ragu ditanyoan. Mak, lai terdengar mak. Semangat lainnya ya. Kalau bersama kau ya tinggi semangat awak. Ya, ada yang ditanyoan, ada yang didiskusian, ragu-ragu, tanya supaya keraguan itu hilang. Kita dalam beribadah dan beramal dengan ilmu, karena ilmu itu sangat menentukan. Jadi ilmu sangat menentukan. Bahkan sah dan batalnya atau batilnya ibadah seseorang itu dengan ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tentang fikih. Salat Isya atau Maghrib? Tidak bagus ya. Bagaimana itu? Aduh. Oh milih, baru mulai wirid, masya Allah. Dia gitu ada tanda ya, hebat. Kau pas terakhir kau nyogi tahu lo begitu. Jadi kalau lawannya galak mama risiko itulah senang tuh. Hilangkan tuh duit itu mah. Ya. Jadi dasar kita menjalankan ibadah puasa adalah perintah Allah. Jadi bukan perintah siapa-siapa. Tanda kita taat kepada Allah. Bahasa Al-Qur'annya taat. Bahasa Awai taat. Nah gitu. Pakai ta. Ati'ullah, ati'ur Rasul. Ini taat. Tanda kita taat kepada Allah. Jadi yang berhak ditaati itu Allah dan Rasul. Makanya kalau ada yang berseberangan dengan aturan Allah dan Rasul, tidak boleh diikuti, tidak boleh ditaati. Salah kita. Jadi kalau ada aturan-aturan yang berseberangan dengan aturan Allah dan Rasul, tidak boleh diikuti. Jadi dasar ibadah puasa itu adalah perintah Allah. Itu dulu. Tanda kita taat kepada Allah berarti laksanakan perintah. Kalau di Minang namanya Kerajaan Surah Antian Tagah. Nah, kan gitu. Itu kalau di Minang. Jadi apa yang disuruh oleh Allah kerjakan. Tidak boleh tidak. Yang dilarang hentikan. Boleh kita lakukan. Melaksanakan kita puasa berarti kita melaksanakan surah. Syukran. Surah siapa? Surah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah. Kenapa kita sharing menidurkan ini kan iklan pula nanti gitu. Kita kan YouTube. Makanya tanda kita taat kepada Allah itu kita melaksanakan perintah. Apa saja perintah Allah. Yang akan datang ini adalah perintah ibadah puasa. Ayatnya sudah populer, dah hafal bagi kita, yaitunya Al-Baqarah surah nan kadu ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Jadi yang dipanggil di situ orang yang beriman. Kita bicara tentang fikih puasa bagian pertama. Orang yang beriman, bukan orang Islam. Tauhid itu. Kita kan sering ngaji tauhid. Jadi panggil di sana orang beriman. Jadi ada maqamat nanti itu. Islam, iman. Kemudian ihsan. Di atas ihsan itu nanti takwa, orangnya muttaqin. Islam orangnya muslim. Iman orangnya mukmin. Nah, ini masuk tauhid lagi itu. Ihsan orangnya muhsin. Takwa muttaqin orangnya muttaqin. Itu maqamat-maqamatnya itu. Jadi panggil di sana orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan ke kamu untuk syiyam, melaksanakan syiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita ada puasa. Makanya kan dalam Al-Quran surah Maryam itu ayat 13, 14, 15 Nabi Isa ada puasanya. Nah gitu. Jadi untuk apa kita dipanggil? Untuk puasa. Kenapa kita dipanggil untuk puasa? Karena juga puasa itu sudah diwajibkan ke orang-orang sebelum kita. Nah, nanti ucapan akhirnya la'allakum, la'alla. Itu kalimat harapan, mudah-mudahan. Dengan kita puasa, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, naik maqamatnya dari iman kepada takwa, muttaqin. Ada yang bertanya, Mama? Boleh. Itu dasarnya dulu. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa puasa? Perintah Allah. Nah, bukan perintah yang lain. Awak mangabesok, awak perintah mawa itu syariatnya, hakikatnya perintah Allah. Allah yang perintah nama awak yang menyuruh awak, kan gitu tuh. Kalau ke anak-anak. Jadi ada kajian syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Kalau wirid harian mingguan kita kan seperti itu. Jadi maqamatnya itu kan naik nantinya. Orang yang bertakwa. Ternyata takwa di sana sangat penting. Allah akan melihat kepada takwa seseorang. Manusia yang mulia itu orang yang paling bertakwa. Jadi bukan orang-orang yang berpangkat, berjabatan, orang yang kaya, orang yang miskin. Enggak, sama dalam pandangan Allah. Yang membedakannya itu adalah ketakwaan, ketaatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu populer itu. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling hebat di sisi Allah di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya. Salah satu menaikkan ketakwaan kita adalah ibadah puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu dengan bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dasar ibadah puasa perintah Allah. Kalau le puasa awak berarti kita taat kepada Allah. Kalau ndak puasa awak cari dulu indikasinya. Ndak puasa karena mungkin ada hal-hal penyebab atau karena tanpa ada penyebab. Kalau ndak ada penyebab, itulah yang pembangkangan kepada Allah. Tapi kalau ada penyebab, mungkin dia halangan, dia sakit, marid, dia musafir, perjalanan, nah itu namanya halangan syariat namanya itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu satu. Ada yang bertanya, Mak? Boleh. Dan jangan bayar benar, Pak. Jangan bayar benar. Hah? Dilarang puasa. Oh gitu. Ya, kalau ada larangan untuk sholat itu tidak boleh diikuti. Kita YouTube ya. Sia saja yang melarang kita sholat tidak boleh diikuti. Haram hukumnya itu. Dalilnya, la ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Dalam sana larangan, tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada khaliq. Jadi jali sedua ni. Boleh. Tetap solat. Kalaulah dilarang solat tu arena akidah itu, jangan. Tolong. Ini berang wah. Jangan masuk ke arena akidah. Muamalah silakan. Tapi kalau sudah arena akidah, arena ibadah, tauhid, jangan coba-coba. Tu sama je menjagoan harimau lalu nomor itu. Boleh tak? Makanya kawan yang murtadin tu gini kok nama ngerajuan awak tu. Islam itu murtad itu kan. Nyusurah apui lebih kurang 300 ayat. Pondok pesantren hapus kurikulumnya. Itu jangan main-main itu. Ayat-ayat 300 itu banyak berbicara masalah jihad. Inyo mengainan nyokaian jihad itu dengan teroris. Itu kesalahannya tuh. Lah murtad merusak oleh itu mengacau tuh. Tak boleh. Kau pindah-pindah saja. Hang barahang heng bereheng, itu bahasa kayak gitu dah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau diri Rasul digaduh dari masalah. Rasul pernah dicakik dalam solat, dilantiang dengan kotoran onta, dikejar, difitnah, diribah, diadu domba sampai berdarah-darah. Membalih Rasul enggak. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agama, dengan akidah, ibadah, tauhid, Rasulullah paling depan di medan perang. Panglima perang itu Rasul itu. Terjadi perang Khandaq, perang Hunain, banyak perang yang terjadi. Kenapa? Itu berkaitan juga akidah, bukan masalah muamalah. Jadi tolong sekali lagi, jangan dilarang umat, wabil khusus umat Islam untuk beribadah. Nah, kalau dibimbing rencana, nah gitu, diarahkan, dinasehati. Jadi karena agama itu nasihat menasehati. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Nasihat junan bana, nasihat dengan sabar. Tapi kalau sudah melarang, nah, itu tidak ada ceritanya itu. Tetap sholat. Bukan provokatif, tidak. Tetapi umat jangan dibuat bingung. Bu ya, yang penting istiqomah saja. Banyak berdoa.
Ibu-ibu, ama-ama, bapak-bapak sedang puasa, doa waktu pintu langit terbuka lebar, mustajabah. Ini kan bulan Sya'ban, Rajab lah lewat, Ramadan sudah diambang pintu. Kok bermain lo kawan gue? Gitu. Kadang-kadang kan umi ketipu kan, ayo. Itu umi kiriman itu. Jadi yang penting kita tetap kalau ada aturan-aturan jaga kesehatan kita jaga. Pakai protokoler kesehatan jadi, pakai masker jadi. Jangan kan salampi 10 lampi pakai masker tu mah. Oh salampi sesasak mau gue tu. Ambo mau siapkan bana bu. Kok berang-berang kok masker sih kok. Kok dolanan ka berang ya. Berbuat dah masker kok. Saya juga bagian. Islam jauh lebih hebat menjaga kebersihan. Kan sering kita sampaikan itu. Orang yang masuk ke dalam masjid orang yang suci. Suci itu bukan suci syariat saja, bukan membasuh sampai pergelangan tangan. Ilal marafiq sampai mata siku. Ndak sekali, 3 kali. Kepala, muka, kaki. Ya, kalau kebersihan di dalam Islam itu jauh lebih hebat. Nah, jadi oleh sebab itu tolong jangan masuk ke arena akidah. Yang lain tafadhol, silakan dibuat aturan. Yang penting jangan bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Ya Pak ya, panjang mana sih kawan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kolbu hati-hati pemimpin kita itu dibukakan oleh Allah hendaknya kepada jalan kebenaran. Itu harapan kita agar kita bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Kemudian yang kedua yaitunya syarat wajib ibadah puasa itu orangnya harus Islam. Kalau tidak Islam tidak baligh. Baligh itu bukan anak-anak kecil lagi. Kemudian juga berakal sehat. Nyobuaka tapi akal sehat. Nah, kalau tidak kapuaso, tidak usah Islam. Kalau tidak usah baligh dulu. Tidak gilo. Nah, beliau tidak besar tu. Nah, gitu. Mana tahu. Kemudian termasuk suci dari haid dan nifas kalau perempuan. Jadi tidak boleh dalam keadaan halangan. Dan juga termasuk kuasa. Kuasa di sana maksudnya tidak dalam keadaan sakit. Kalau sakit ya boleh babuko. Tapi nanti di qada. Nah, kepetangkanlah sampaian doh. Sekarang kesempatannya untuk mengganti puasa-puasa nan tinggal kalau seandainya ada tinggal di Ramadan kemarin. Nah, qada namanya. Mengganti itu hukumnya wajib. Samu jo puasa nan tinggal tu. Kan dipesan kemarin kalau ada anak-anak awak nanti enggak puasanya ganti lah sebelum masuk Ramadan yang akan datang ini. Jadi itu yang berkenaan dengan syarat wajib. Nah, kalau dia itu Islam, dia itu baligh, berakal sehat, kemudian dia mampu kuasa bukan kuasa ya, kuat. Nah, tidak sakit dah, maka dia masuk dalam kategori wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Kemudian juga yang ketiga termasuk yang berkenaan dengan yaitu syarat sah.
Jadi sahnya puasa itu ada syaratnya. Satu, dia harus juga sebagai orang Islam, berarti sah puasanya. Kemudian termasuk juga dia dalam keadaan bukan sebagai anak-anak lagi, udah orang dewasa, maka dia sah puasanya. Kalau anak-anak itu masih dalam status hukumnya sunnah. Di dalam kalau awak di Minang namanya melatih anak puasa. Contoh anak-anak gadang tu dibawanya makan sahur. Lai talok sampai jam 7 jam 8 lah tu. Tu membiasakan. Hari besok sampai jam 9. Hari ketiga sampai jam 2 le. Eko hari kampek eko sampai jam 3. Hari kelima insya-Allah lalu tu. Pokok jangan banyak saya letak makanan mukonya lah tu. Ya memang seperti itu. Itu namanya latihan, melatih dalam rangka pembiasaan anak untuk menjalankan ibadah. Ini harus dibiasakan. Tidak mau instan saja tu. Apalagi anak-anak banyak tantangan dan godaannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang penting juga dalam kajian fikih puasa itu yaitunya rukun puasa. Sebenarnya mengulang-ulang tuh. Tapi kadang-kadang ilmu tu dek lalamu lupa, dek banyak ragu, ndak takana lah doh. Rukun puasa pada mak, itu dah kan? Oh lain puasa. Rukun puasa satu niat. Niat wajib rukun menentukan. Makanya kecek Nabi innamal a'malu biniat. Tiuk-tiuk karajo amal tu dengan niat. Awak puasa puasa sunnah. Awak puasa wajib. Jadi kalau puasa wajib jangan puasa sunnah niatnya. Tuh. Kalau puasa wajib sunnah jangan puasa wajib niatnya. Kalau puasa qadha ya puasa qadha, puasa mengganti. Dengan ajaku puasa qadha mengganti Ramadan kemarin lillahi ta'ala. Niat itu menentukan malam yuthabbit bin niyati qabla al-fajar. Sia yang indah berniat sebelum fajar fala siyamulahu, ndak ada puasa baginya. Kan perlu niat itu. Gitu. Kecuali kondisi darurat. Karena Rasul memang seperti itu ada. Contohnya pagi hari itu belum makan belum minum, Rasul pergi sholat ke masjid. Pulang di rumah saji, ya Humairah, ya istriku, nan kari makan gini gua. Hari ini jam 7 jam 8. Waduh, ya Rasul, ndak ada nak kari masak gini doh. Ndak ada, ndak. Saya puasa hari ini. Pas langsung puasa situ. Jadi situ niatnya. Kenapa? Belum makan dan minum sebelum berangkat sholat subuh. Gitu. Itu kondisi-kondisi insidental namanya itu, darurat. Ada Rasul seperti itu ada. Gitu. Dan awak pun ada melakukan seperti itu. Pai salat subuh belum makan belum minum. Dek asik karajo jam 10 hari. Dia puasa atau lah makan tadi? Enggak ada makan tadi dah. Puasa selawat di. Jadi juga. Kan lepe tu. Makan siang dah. Bare dah usah dah. Ekonomi. Enggak ada. Cuman kan tak dapat tadi sunnah sahur gitu. Karena dalam sahur itu kan ada sunnahnya juga. Tapi tadi awak kan tidak berniat untuk puasa doh. Awak pergi sholat, orang azan itu kan. Pulang dari jam 7, mungkin mau tota dulu kawan yang semacamnya.
Pas kali buka tuduang tu mat. Kampung ambo tuduang nama tu. Tuduang nasi tu. Kira dak do ci Allah ada. Keci amai. Ba mai ada. Dak ada dah bahasanya. Wah ya Allah. Baca do tu kok kadin cali ke iko masak lo sam. Mbak puasa sore gini le sih. Boleh. Dengan syarat, dengan catatan belum makan dan minum, belum ada yang masuk ke dalam organ tubuh kita dari pagi, dari tadi. Boleh tu. Bila makan gori yang masuk ke dangko dulu tu dah muah tu dah. Ayah, bila rokok setengah setengah bungkui, tu dah muah tu dah. Apa puasa soal kini? Papa saya buku sama rokok tadi. Tak muah dah. Ya. Jadi niat menentukan menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tahan. Sadonya ditahan dari hal yang membatalkan puasa dan hal membatalkan pahala puasa. Hanya pula dua itu. Nyo kadang awak hebat mampu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahala tetap juga karajon. Di puasa tu tak punya nilai bekodo. Itu namanya minyak abi sambah tak lama, arang abi basi binaso, rumah sudah baik berbunyi. Gitu. Jadi makanya sangat perlu jaga dari hal yang membatalkan puasa dan hal yang membatalkan pahala puasa tu.